Tidak ada apa-apa, belum ada apa-apa. Jadi bantu untuk nanti jadi setiap sesi. Memang ini tutur berapa? Iya, betul betul. iya. Pakai HP Pak Yudi. Kayaknya punya wifi di Pak. Kalau udah kan sudah jadi yang di video kan sana. Iya. Kirim ke Pak Iya, Yudi. Mic-nya otomatis nanti kalau ada kendala ini agak di Oh, iya. handle yang putih loh. Nah itu Ke bawah. oh mana ke bawah Mau izin Bapak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Suradi selaku Kepala Sekolah SDN Bladowetan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf administrasi SDN Bladowetan, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Hasi selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada pagi yang berkah ini dapat bersilaturahim dalam rangka acara diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, di mana beliau berjuang untuk menuntun kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin sebelum kita lanjutkan, perkenankan saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Nif Iwan Kurniawan. Saya sehari-hari sebagai guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Turipan, Desa Resomo, juga agak lumayan masuk Pak Direk. Seperti itu. Kami sekarang ditugaskan oleh Dirjen GTK Kemendikbud menjadi pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Dan kami diamanati untuk mendampingi sekaligus sebagai teman belajar dari Bapak Hasi selaku CGP Angkatan ke-7. Dan alhamdulillah selama sekitar 3-4 bulan kami istilahnya itu bisa bekerja sama dengan Bapak Hasi, dan perlu kami sampaikan juga alhamdulillah Pak Hasi ini aktif di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Istilahnya itu tidak ada terlambatnya di dalam mengumpulkan tugas dan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan luring, misalkan pendampingan individu dan lokakarya. Semoga saya dan Pak Hasi kedepannya seperti itu dan tambah semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara pertemuan diskusi penyelarasan visi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan dan sambutan kepala sekolah, yang ketiga diskusi penyelarasan visi sekolah dan prakarsa perubahan, dan terakhir penutup. Untuk yang pertama, marilah pertemuan ini kita awali dengan membaca umul kitab dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, meridhoi dan memberikan kelancaran serta hasilnya nanti bermanfaat khususnya untuk putra-putri didik SDN Bladowetan.
Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan atau pengarahan dari Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Suradi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hanif Iwan Kurniawan selaku pengajar praktek guru penggerak dari Kabupaten Probolinggo, juga rekan-rekan guru SDN Belado Wetan yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam acara pendampingan individu yang kedua dan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Hasi dari Edi Harto, SPD, SD. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti akan banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, saya selaku kepala SDN Belado Wetan sangat-sangatlah bersyukur dengan adanya guru penggerak di SD kita ini. Karena nantinya ilmu yang didapat ini seharusnya akan kita terima, maksudnya akan kita tularkan oleh Bapak Edi kepada kita semua, sehingga harapan ke depan sekolah yang sudah ada guru penggeraknya ini akan lebih maju dari sebelumnya. Ini harapan saya. Juga nantinya dari beberapa kalangan di Kecamatan Banyuanyar ini juga akan terlihat bahwa sekolah yang sudah ada guru penggerak ini insya Allah ini akan lebih diperhatikan Bapak sekalian. Walaupun sekarang kondisi di sekolah masih belum stabil, belum mapan betul, tapi ke depan insya Allah kami juga tidak akan segan-segan untuk minta guru apabila di SD kita kekurangan guru. Mohon maaf. Karena bulan Juli 2023 ini Bapak Imam Mas Duki sudah akan purna tugas menyebut. Jadi guru SD Belado Wetan semakin berkurang. Untuk sementara ini sudah guru agama merangkap berkelas, juga guru Penjaskes merangkap berkelas. Pak, mohon maaf. Sehingga apalagi Pak Imam nanti purna sudah ada kelas yang harus dirangkap lagi. Ini. 2024. Iya. 2024 Bahamami. Jadi dengan adanya guru penggerak ini mudah-mudahan Dinas Pendidikan juga akan memperhatikan kita semua demi keberlangsungan juga kesinambungan masa pembelajaran anak-anak didik kita. Juga nanti tolong Pak Hasi, Pak Edi juga menyambung untuk apa yang kita inginkan di sekolah SD Belado Wetan ini. Tentunya akan lebih diperhatikan. Ini Pak. Untuk sementara di Kecamatan Banyuanyar kan hanya Pak Edi saja. Itulah satu-satunya guru penggerak terserang Kecamatan Banyuanyar
hanya Pak Edi Pak. Kalau saya bilang Pak Edi Pak, gitu ya, Pak Asi. Jadi depannya Pak Asi, Pak Edi. Jadi dengan adanya guru penggerak yang satu-satunya ini juga mudah-mudahan nanti di angkatan berikutnya akan bermunculan, terutama di SD Banduetan sendiri yang masih muda seperti Pak Yudi, juga ada Bu Hayada Pak juga ini bisa ikut gimana? Oh sudah proses, alhamdulillah. Bu Hoy belum Pak? Belum. Tapi mudah-mudahan nanti iya. Jadi selain ilmu yang didapat oleh Pak Hasyim nantinya disampaikan kepada guru yang lain, juga akan mengangkat istilahnya menyambung lidah untuk ikut juga, kan begini Pak. Sehingga di SD Banduetan semua jadi guru penggerak. Amin Allahumma amin. Ini harapan saya ke depan. Dan juga yang terakhir ini saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Nif Irawan yang sudah 2 kali datang ke sini. Mudah-mudahan kehadirannya ini dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Amin Allahumma amin. Juga saya harap nantinya selesainya Bapak Hasyim insya Allah di bulan Juli begini Pak ya, di bulan Juli, dan sudah dapat sertifikat guru penggerak. Ini juga bisa sekaligus akan merubah SD Banduetan ini menjadi perubahan yang cukup baik. Ini harapan saya. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Surati yang telah memberikan arahan, nasihat, serta support kepada kita. Ini juga merupakan modal bagi saya dan Pak Hasyim khususnya untuk menjalankan amanah di dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya yaitu diskusi penyelarasan visi sekolah dan prakarsa perubahan. Sebelumnya saya sampaikan jadi tujuan kami Bapak dan Bapak Ibu Guru dalam kesempatan kali ini yaitu kita menyelaraskan visi. Apunten ya, jadi istilahnya itu apakah visi sekolah ini sudah berpihak kepada murid dan berdasarkan pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak. Namun insya Allah Pak Hasyim ya tidak istilahnya serta-merta merubah dari visi, tapi hanya menyelaraskan. Demikian. Terus tujuan yang kedua pada kegiatan ini merupakan kesempatan untuk belajar bagi Pak Hasyim di dalam mengembangkan atau mempraktekkan kompetensi diri guru penggerak, yaitu mengenai kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi untuk Pak Hasyim sendiri dan kita, ya ini serius, tapi belajar Pak, ya media belajar, ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi berikutnya yaitu langsung saja pada kegiatan yang ketiga, diskusi penyelarasan visi sekolah dan prakarsa perubahan. Nanti di dalam diskusi ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang 4 yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Demikian. Untuk lebih lanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hasyim untuk memandu jalannya diskusi.
kepada beliau seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Bladowetan, Bapak Surabi SPD. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik saya, Bapak Nif Iwan Kurniawan MPD, Bapak Ibu guru, para guru senior, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin menyampaikan atau memimpin diskusi. Saya mohon izin di depan berdiri di sini bukan lantas saya lebih paham, bukan lantas saya lebih tahu, bahkan bukan lantas saya lebih pintar, tidak Bapak Ibu. Yang mari hari ini dalam rangka belajar bersama, sharing bersama, kita sama-sama belajar. Jadi mohon izin untuk memimpin diskusi ini Bapak Ibu. Adapun tema kita hari ini adalah visi. Kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Adapun tujuan kegiatan diskusi pada siang hari ini, yang pertama adalah melalui diskusi ini kita yang hadir di ruang ini, yang sekarang terlibat kegiatan ini, dapat menilai visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Berikutnya Bapak Ibu, adapun tujuan yang kedua, melalui diskusi ini kita semua yang ada di dalam ini, di dalam ruang ini dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala aspek dengan tepat. Itulah Bapak Ibu tujuan kita pada siang hari ini berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Namun sebelum saya memulai memulai diskusi ini, saya akan membacakan sebuah puisi. Nah, puisi ini karya seorang negarawan, seorang tokoh nomor 1 di Indonesia. Beliau adalah Presiden pertama RI, yaitu Bapak Soekarno. Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Baik, Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak merdeka, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Itulah
Itulah puisi karya Bapak Insinyur Soekarno, tokoh pendiri bangsa ini yang sangat luar biasa, banyak makna, banyak pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Soekarno dalam puisinya. Itu tadi Bapak Ibu puisi tentang puisi yang dibuat oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sekarang sebelum ke acara diskusi, saya ingin bertanya Bapak Ibu. Kira-kira setelah mendengar apa yang bisa diresapi dan apa maksud puisi tersebut? Mungkin dari Pak Yudi. Apa yang menurut Pak Yudi apa yang dapat diresapi? Apa pesan moral? Aku melihat pantai, melihat gunung, tetapi tidak melihat gunung, tidak melihat pantai, tetapi melihat Indonesia. Aku mendengar suara anak-anak berteriak merdeka, tetapi bukan itu yang didengar Bung Karno, tapi mendengar Indonesia. Aku melihat gunung Merbabu, Gunung Semeru, dan gunung-gunung yang lain Indonesia. Bung Karno tidak melihat gunung, tetapi melihat Indonesia. Kira-kira apa ini pesan moral yang ingin disampaikan Bung Karno ini? Bagi saya mungkin Indonesia adalah segalanya. Indonesia adalah segalanya, betul. Indonesia adalah segalanya. Bu Far mungkin punya nilai inti yang bisa diresapi. Monggo Bu Far. Ini jawaban tidak ada salah, tidak ada benar. Yang penting apa yang didengar dari puisi itu menurut Bu Far, apa yang dikandung maksud apa gitu Bu Far. Karena seperti saya ulang kembali, Bung Karno tidak melihat gunung Semeru, tidak melihat gunung-gunung yang lain, tapi melihat Indonesia. Bung Karno bernafas, menghirup udara di Indonesia, tapi Bung Karno tidak menghirup udara, tapi menghirup Indonesia. Mungkin Bu Far, apa Bu Far kira-kira? Tidak ada jawaban benar dan salah ini, cuma meminta pandangan saja. Apa kira-kira Bu Far yang bisa diresapi? Menurut saya adalah harapan. Harapan. Nah, harapan untuk merubah Indonesia itu menjadi lebih bersatu kembali. Ya, betul. Betul. Oke. Karena Pak Yudi saya tanya, Bu Far saya tanya, ya saya tanya semua berarti. Monggo Pak Iwan sekarang. Apa kira-kira Pak Iwan? Terima kasih atas pemaparan puisi tadi. Saya menanggapi secara pribadi bahwa puisi itu menyangkut berbagai multi di dalam isinya itu mencakup alam, keindahan alam, kesuburan alam, dan intinya satu, Indonesia. Itu Bersatu Pak. Makanya kita harus menghargai sebagai negara yang merdeka, kita harus melangsungkan kehidupan bangsa Indonesia jangan hanya pada waktu itu, tapi ke depan. Terus bagaimana supaya negara kita itu lebih maju dari waktu dibuat puisi sampai kapan kita tidak ketemu. Bahwa negara Indonesia adalah kita itu adalah di negara Indonesia satu terkait dengan NKRI harga mati negara. Tepuk tangan dulu Pak Imam. Betul. Satu lagi, Bu Amami, saya minta pandangannya apa yang bisa diresapi dengan puisinya Bung Karno yang melihat padi-padi di Indonesia, tetapi tidak melihat padi, tapi melihat Indonesia. Bung Karno melihat anak-anak berteriak merdeka, tetapi bukan mata anak-anak, tetapi Bung Karno melihat Indonesia. Bung Karno melihat pantai Kelilip, pantai Pasir Putih, pantai-pantai yang ada di Indonesia, tetapi Bung Karno tidak melihat itu, tetapi melihat Indonesia. Mungkin Bu Mami bisa menyampaikan makna yang dikandung dalam visi tersebut. Monggo Bu Mami. Terima kasih yang telah diberikan. Menurut saya salah satu makna dari puisi itu menurut saya pribadi yaitu rasa kebangsaan yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Bung Karno, sehingga tidak melihat apa-apa yang kecil,
sehingga yang terindah hanya kebesaran bangsa ini. Siap, betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Amami. Nah, baik Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Tidak ada yang salah. Jadi Insinyur Soekarno menyampaikan pesan tentang kesatuan dan persatuan bangsa meskipun kita berbeda-beda. Meskipun kita berbeda agama dengan saudara kita yang di Toraja, saudara kita yang di Bali, kemudian bahasa kita yang berbeda antara Jawa dan Madura, seperti yang disampaikan Pak Yudi, Indonesia adalah segalanya bagi Bung Karno. Seperti yang disampaikan Bu Fa, kesatuan yang diharapkan Bung Karno. Pak Imam juga begitu, harga mati, NKRI, harga mati. Yang disampaikan Bu Hamami juga demikian, demi keutuhan bangsa dan negara. Itulah makna yang terkandung dalam puisi Bung Karno, dibuat pada saat Bung Karno waktu itu masa-masa penjajahan atau setelah merdeka. Jadi memiliki mimpi, memiliki cita-cita untuk bangsa Indonesia ini ke depan seperti apa, dicita-citakan oleh Bung Karno. Nah, itulah yang dimaksud dengan visi, Bapak Ibu. Jadi Bung Karno mengharap, memimpikan, mendambakan, mencita-citakan bahwa Indonesia meskipun berbeda-beda, pulaunya banyak, bahasanya banyak, rasnya banyak, bahasa, suku, bangsa, agama, tetap Bung Karno tetap memimpikan, mendambakan Indonesia tetap bersatu, NKRI harga mati. Nah, itu maksud puisi yang saya bacakan, dan yang puisi yang dibuat oleh Bung Karno. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk memberikan pandangan atau meresapi puisi yang telah saya bacakan karya Bung Karno. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Masih ingatkah kita pada saat kita sekolah, baik SD, SMP sampai SMA, yang sering ditanyakan oleh guru kita ini dulu, mau jadi apa kalau kita sudah besar? Bahkan sampai sekarang kata itu sering kita lontarkan kepada anak didik kita. Mau jadi apa nanti nak setelah besar? Nah, kalau cita-cita saya nyeleneh. Waktu SD mungkin tidak sama dengan cita-cita orang kebanyakan waktu itu. Kalau teman-teman saya ditanya dulu pada sama Pak Guru, Bu Guru, mau jadi apa nanti nak setelah besar? Dokter, polisi, tentara, pilot, presiden, menteri dan lain sebagainya. Kalau saya nyeleneh, mau jadi apa? Sopir bis. Kenapa? Karena saya dulu karena saya punya kakak di Pasuruan, setiap kali biasanya libur semester, entah itu libur sekolah yang lain, saya selalu ke Pasuruan itu naik bis dan selalu di depan. Karena ibu saya itu mabuk perjalanan di depan, di belakang supir. Saya melihat supir itu adalah sosok yang gagah, sosok yang hebat, mengendalikan sebuah kendaraan yang cukup besar. Nah, disitulah saya muncul cita-cita ingin jadi supir bis. Nah, kan cukup ngeleneh. SMP lagi, SMA lagi. Nah, ini Bapak Ibu cita-cita yang sampai dengan hari ini dan kita pernah mengalami ditanya hal itu. Pak Yudi dulu cita-citanya jadi apa Pak Yudi? Apa saja, jadi tentara. Jadi tentara Pak Yudi. Bu Hamami? Dulu cita-citanya ingin jadi apa? Jadi guru, kesampaian Bu Hamami. Tepuk tangan untuk Bu Hamami. Bu Hamami cita-citanya jadi guru. Bu Fat cita-citanya dulu jadi apa Bu Fat? Oh, jadi guru ngaji. Pak Imam? Kalau saya dulu sebelumnya tidak ke guru. Iya. Ingin karena di karya pabrik, jadi saya masuk STM. Namun karena orang tua kebanyakan guru, hingga saya sudah lupa ke guru, sehingga sekarang menjadi guru. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itulah berbagai macam cita-cita, wajar-wajar saja karena memang
Waktu itu kita masih berada di fase anak-anak, belum paham seluk-beluk atau lika-liku kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, pada masa kecil kita pernah ditanya tentang cita-cita kita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar. Jadi pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan penuh rasa percaya diri. Kita menjawab dengan semangat tentang profesi yang akan kita geluti di masa depan. Pak Yudi ingin jadi tentara, Bu Hamami guru, Bu Far ustadzah. Kan ustadzah, guru ngaji itu ustadzah Pak ya. Pak Imam adalah supervisor di pabrik gula. Itu sebuah cita-cita. Pada saat itu kita yakin, percaya diri menyampaikan cita-cita saya seperti itu. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah Bapak Ibu visi, cita-cita, kemudian mimpi, gambaran kita ke depan. Bapak Ibu, visi itu adalah mimpi, cita-cita atau gambaran. Visi itu tercipta dari sebuah pemikiran. Visi itu sangat berpengaruh untuk melakukan perubahan. Sementara kalau kita kan sering mendengar visi misi sekolah atau visi misi universitas apa, lembaga pendidikan atau sebuah perusahaan atau sebuah lembaga-lembaga lain di luar pendidikan. Visi misi lembaga kami bla bla bla. Visi misi perusahaan kami bla 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 dan seterusnya. Visi adalah mimpi, misi adalah langkah kita untuk mencapai visi tersebut. Itu adalah visi misi. Jadi misi itu adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membagikan format untuk kami mintai bantuan Bapak Ibu mengisi kalimat rumpak seperti yang ditampilkan di LCD, tetapi dalam bentuk cetak sudah saya berikan. Bapak Ibu silahkan tuangkan dari hati nurani, dari pemikiran murni Bapak Ibu. Tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban benar. Jadi silahkan. Contohnya nanti kita memimpikan murid kita ke depan seperti apa, yang kita impikan, yang kita dambakan murid kita nanti kelak seperti apa, kita impikan seperti apa. Kita percaya bahwa murid kita ke depan adalah sebagaimana dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengisi kalimat rumpang ini, cita-cita kita, impian kita terhadap murid kita di masa yang akan datang. Sebentar saya bagikan dulu ya. Jadi pada mohon bantuannya untuk mengisi kalimat rumpang ini, silahkan diisi dengan sesuai dengan hati nurani hasil pemikiran Ibu. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Nama sudah Pak? Bisa. Betul Pak. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang ini. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Impian kita terhadap murid kita yang di masa yang akan datang. Mohon maaf Bapak Ibu, misalkan kita agak bingung nih. Jadi mengisi kalimat rumpang ini kita fokuskan ke profil pelajar Pancasila Pak, yang 6 dimensi itu, dan juga ke perpihakan kepada murid Bapak. Baik, Bapak Ibu, saya bantu untuk yang dalam menggambarkan, mencerminkan profil Pancasila yang
berpihak kepada murid. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Berpihak kepada murid, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Impiannya Pak Yudi sepertinya banyak sekali. Mimpi. Mimpi 4 ya. Gimana mau Mimpi 4. mimpi 4? Nangis 6. Ya. Kalau saya apa ya? Kalau cerita tentang mimpi itu ingat sosok almarhum Pak Amin. Yang selalu tiap hari memimpikan. Masih jadi siswa enak ya. Iya, Pak. Kan udah jadi guru. agak bingung isinya. Apa sesuai enggak dengan urutan yang dimaksud? Kan rumpang ini kan ada runtut ya. Kan begitu. Kalau bisa-bisa jawabnya bertolak belakang. Kalau dulu waktu siswa lepas kita jawab. Iya, lepas ya.
mungkin bisa dibacakan di depan. Kan begitu. Oke, betul. Sudah, Pak Imam. Wah, sebentar. Ditempel aja, Pak. Bisa ditempel. Oke. Oh, Nanti rahasia. oh iya, Anda juga membacakan. Oke. Setiap nomor disimpulkan rahasia. Oh gitu, oke, siap Pak. Kalau namanya ada saya tulis. Oh gitu. Kalau gitu ya. Ya, tidak apa-apa Pak Imam. Tidak apa-apa. Tidak ada jawaban salah dan Ini kan benar. kaleng ini Pak. Iya. Serang kaleng Pak. Tidak ada namanya. Surat kaleng. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekarang Bapak Ibu, saya minta perwakilan 1 aja untuk membacakan. Sebelum saya tempel, setelah dibacakan nanti kita simpulkan bersama-sama. Mungkin Pak Imam. Oke. Nah, cita-cita saya kita Pak Imam mungkin Terima kasih Pak Edi. Untuk mengisi kalimat kami tadi tutorial mengatakan sesuai dengan apa yang dituliskan kepada masing-masing pertanyaan. Menurut saya di sini, 1, kita memimpin murid-murid, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Siap. Memang tadi seperti itu Pak. Ya, dan lain-lain. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon pengganti generasi tua. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan anak didik daripada kepentingan yang lain. 3, selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Isinya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan di sekolah. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa karakter tiap siswa dan tiap guru itu berbeda. Ya, tepuk tangan untuk Pak Imam. Itulah visi, impiannya Pak Imam. Mohon maaf bisa saya Jadi kesimpulan dari impiannya Pak Imam, saya bacakan dulu. Pak Imam itu memimpikan murid di masa yang akan datang, murid yang berakhlak mulia. Kemudian Pak Imam percaya bahwa murid itu adalah calon pengganti generasi tua. Berikutnya di sekolah Pak Imam mengutamakan kepentingan anak didik, berpihak kepada murid. Berikutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Berikutnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan di sekolah. Dan yang berikutnya, saya dan guru yang lain di sekolah paham bahwa karakter tiap siswa dan guru berbeda. Nah, kira-kira kesimpulannya adalah Pak Imam memimpikan murid yang berakhlak dan berintelektual. Gitu Bapak ya? Kesimpulannya begitu. Wah, itu singkat padat namanya. Saya tempel, Nah, ini sepertinya Bu Hamami juga sudah siap untuk membacakan impiannya untuk murid yang di masa yang akan datang. Monggo Bu Hamami. Karena ini ada yang panjang, saya pilih yang pendek-pendek saja. Sebagai guru agama, nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi. Di sekolah kita mengutamakan siswa sama dengan tadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya bisa mandiri. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa berkreasi. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa itu penting. Siap. Betul. Terima kasih karena memang zamannya sudah ke depan zamannya itu. Terima kasih Mbak Mami, saya ambil dulu. Ya.
Nah, terima kasih. Wah, ini singkat padat tapi takjub kata-kata ini manja. Iya. Baik, terima kasih Bu Hamami telah memberikan menyusun atau menulis melengkapi kalimat numpang. Bu Hamami itu memimpikan seorang murid ke depan di masa yang akan datang, murid yang beriman dan bertakwa. Beragama. Karena memang visi namanya Bu Hamami memang itu. Iya. Kemudian Bu Hamami sangat percaya bahwa murid mempunyai potensi. Jadi kalau mohon izin Bu Hamami, saya akan menyimpulkan dengan yang terkait dengan potensi ini. Jadi setiap murid kita adalah pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf, saya mencoba menyimpulkan dari yang disampaikan Bu Hamami potensi. Jadi mungkin si A memiliki kemampuan lebih di bidang fisik, tetapi tidak di pedagogik dan begitu seterusnya. Mungkin itu. Berikutnya Bu Hamami, di sekolah kita mengutamakan siswa. Jadi karena kita sebagai bapak atau ibu di sekolah bagi murid-murid kita, berarti kita selayaknya lah memperlakukan siswa kita seperti anak kita sendiri, mengayomi, kemudian memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, kebutuhan belajar, kemudian menuntun siswa kita supaya mencapai kebahagiaan, baik bahagia di lingkungan dan nanti setelah terjun di masyarakat. Terima kasih Bu Hamami. Kemudian murid ya sekolah kita sadar betul bahwa dirinya bisa mandiri. Kita warga sekolah yakin untuk bisa berkreasi. Saya dan guru yang lain di sekolah paham IT itu sangat penting karena memang zamannya. Nah, kenapa zamannya? Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka harus seperti ANBK. ANBK kita sudah menggunakan perangkat IT. Nah, perangkat IT itu ke depan memang sangat diperlukan. Nah, jadi kesimpulannya yang kira-kira yang tulis Bu Hamami ini memimpikan seorang siswa yang beriman, kemudian saudara. Nah, siswa yang beriman dan berkompeten, begitu ya? Kira-kira begitu. Terima kasih, kita bertepuk tangan Bapak ini. Siswa yang beriman dan berkompeten. Oh, berarti banyak misinya Bu Hamufar ini kalau gitu. Monggo Pak. Saya memang cetak lebih ini karena saya yakin Bu Hamufar misinya banyak. Oh iya, enggak apa-apa. Kami saya izin saya tempel bahwa ya. Cara-cara enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Lebih otentik malah ya. Naskah proklamasi itu dicoret loh ya. Iya, itu lebih otentik Pak. Lebih otentik. Berarti memang betul-betul hasil kerasnya gitu. Kalau seperti itu kan kesannya sudah lain, menyalin ya. Teks proklamasi itu dicoret Pak, ada yang salah Pak. Iya. Berikutnya ini guru olahraga. Ini visinya banyak ini tentang fisik. Kesehatan siswa-siswi kita. Monggo Pak Yudi, persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Kali ini saya mencoba menjadi apa yang Impian. Ini yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang hebat dalam segala hal, bahkan melebihi dari kita sendiri.
Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebuah elemen penting untuk kemajuan sebuah bangsa. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang beradab mulia. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebuah pendidikan itu sangat penting bagi bangsa yang besar, sebesar Indonesia. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk selalu memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Saya dan guru yang lain di sekolah, saya paham bahwa merupakan tanggung jawab besar buat kita untuk melakukan sekolah bangsa. Ya, sudah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Yudi ya. Oke, siap. Terima kasih. Izin saya ambil seperti ya. Bapak Ibu, Pak Yudi itu memimpikan siswa kita, memimpikan murid yang hebat dalam segala hal melebihi kita. Pak Yudi percaya bahwa murid elemen penting untuk kemajuan sebuah bangsa. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berakhlak mulia. Murid di sekolah kita secara betul pendidikan sangat penting bagi bangsa yang besar sebesar Indonesia ini. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk selalu memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita, dan saya dan guru lain di sekolah paham bahwa merupakan tanggung jawab besar buat kita untuk memajukan bangsa. Saya tarik garis kesimpulannya ini adalah Pak Yudi memimpikan seorang siswa yang nasionalis. Begitu Pak Yudi ya kira-kira ya? Iya. Berkompeten dan nasionalis. Gimana Bapak? Gorengannya bilang. Berikutnya monggo Mbak Fah. Terima kasih. Ya. Saya bacakan walaupun ada yang nyolek. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa serta taat pada guru dan orang tua, cerdas, berpikir dan berintegritas. Kita percaya bahwa murid adalah putra-putri bangsa yang perlu bimbingan seorang guru. Di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia, cerdas dan mengikuti peraturan yang dibuat di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya adalah murid yang mandiri. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk membimbing dan belajar mengajar. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa seorang guru yang berpendidikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih Pak. Izin saya ambil Pak ya. Oh, ini bagian dari sejarah ini Pak. Iya. Ini nanti saya dokumentasikan sebagai bentuk laporan saya. Ya. Ini dokumen bersejarah ini. Mungkin saat ini masih dianggap biasa-biasa saja. Tetapi untuk beberapa tahun ke depan file ini bisa kita buka. Oh, ini tulisan guru zaman dulu seperti ini. Dulu sudah guru-guru kita sudah memimpikan ini, kan gitu. Akan jadi dokumen penting nanti ini dan dokumen bersejarah. Baik, terima kasih Mbak Far. Bu Far itu memimpikan murid yang beriman dan bertakwa. Bu Far percaya bahwa murid putra-putri bangsa yang perlu bimbingan. Di sekolah kita mengutamakan anak yang berakhlak mulia, cerdas, dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya adalah murid yang mandiri. Kita warga sekolah di sekolah yakin membimbing, belajar dan mengajar. Saya dan guru lain di sekolah paham seorang guru yang berpendidikan. Baik, dapat saya simpulkan, Bu
memimpikan seorang siswa yang berbudi pekerti luhur. Begitu ya, Pak ya? Mungkin dari saya sudah dibacakan. Oh, yang lain. Oh, gitu Bapak. Oke. Berikutnya saya izin saya tempel dulu Bapak. Masih. Oke. Oh, oke, dibacakan baik Bapak. Oke. Betul. Gantinya buka ya. Cek. Kenapa Pak? Gantinya buka. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Baik, berikutnya Pak Kepala Sekolah memimpikan murid-murid di masa yang akan datang menjadi anak yang sekarang masih memiliki kemampuan kurang menjadi lebih pintar, ya, dan menjadikan anak yang masih belum memiliki etika yang baik menjadi anak yang berakhlak mulia, berakhlak baik. Jadi ada perubahan karakter dari dari kurang baik menjadi sopan, berakhlak mulia dan seterusnya. Kemudian Pak KS percaya bahwa harapan kita untuk dijadikan anak yang pintar bisa dengan dilatih oleh guru-guru yang memiliki kompetensi. Berikutnya di sekolah kita mengutamakan pelayanan terbaik untuk anak-anak kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa membutuhkan bimbingan baik dalam hal mendidik dan pengajaran. Kita warga sekolah ini di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan semua dan siswa dan mencerdaskan semua siswa sehingga menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Saya dan guru lain di sekolah paham semua anak-anak kita membutuhkan bimbingan untuk masa depannya. Jadi mungkin dapat saya simpulkan apa yang disampaikan oleh impian dari Pak KS adalah siswa yang bernalar kritis dan memiliki akhlak mulia atau berakhlak mulia dan bernalar kritis. Begitu Bapak ya, kira-kira berakhlak mulia. Monggo Pak. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi yang telah Bapak Ibu berikan. Setelah Bapak Ibu tadi mengisi kalimat tumpang adalah kalimat-kalimat tadi yang Bapak Ibu guru tuliskan dan yang Bapak Ibu bacakan adalah sebuah impian-impian kita, cita-cita kita terhadap murid di masa yang akan datang. Karena kita yang berprofesi sebagai guru memiliki nilai-nilai di dunia pendidikan itu. Kita harus memiliki impian kita, nilai-nilai yang inovatif, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan tentunya berpihak kepada siswa kita. Next, karena ini sudah saya bacakan tadi. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan menyampaikan tentang visi. Apa itu visi? Nah,
Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa visi itu adalah tujuan. Oh, oke. Ini oh, ya, apa-apa. Di pengantar tadi kan kita gitu, langsung ke pertanyaan pemantik Pak. Nah, baik Bapak Ibu, visi seperti yang saya sampaikan tadi, visi berikutnya. Nah, ini baik Bapak Ibu, visi SD Negeri Beladowetan sebagai berikut. Ini disusun kemarin tahun 2018 pada saat menghadapi akreditasi tahun 2018 kemarin. Jadi visi SD Negeri kita, SD Beladowetan, terwujudnya siswa berilmu, beriman, dan bertakwa, serta menguasai informasi teknologi elektronik. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Apakah ini sudah relevan? Apakah ini sudah selaras dengan zaman yang sekarang? Menurut Bapak Ibu, terwujudnya siswa yang berilmu, beriman, bertakwa, serta menguasai informasi teknologi elektronik. Oke, monggo Pak Imam. Ya, saya hanya menanggapi dari hasil diskusi tadi, kayaknya ini relevan untuk apa namanya, sebagai visi SD Beladowetan. Pertama, berilmu. Berilmu ini yang jelas beda ilmu umum dari ilmu agama, beriman dan bertakwa sudah masuk kayaknya dalam diskusi tadi. Iya. Menguasai informasi dan elektronik. Nah, ini. TIK Ya, itu. Dan mungkin kekurangannya hanya mungkin tidak perlu. Yang tadi istilah NKRI agama itu tidak ada. Nah, betul. Jadi terima kasih Pak Imam. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Imam. Jadi yang ada koreksi atau urun rembuk atau sebuah ide gagasan yang disampaikan oleh Pak Imam. Visi SD Negeri Beladowetan itu sepertinya sebagian 99% sudah selaras, sudah sesuai dengan zaman sekarang, atau ya di masa yang akan datang juga ini sudah yang kita impikan. Terbukti dengan hasil pemikiran Bapak Ibu yang tadi sudah dituangkan dalam kalimat rupa. Bu Hamami, Bu Far, Pak Yudi, Pak Imam, Pak Kepala Sekolah memang menginginkan, mencita-citakan siswa kita berilmu, berkompeten, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang disampaikan Bu Hamami. Bu Hamami ingin siswanya bertakwa, berakhlak mulia, dan menguasai teknologi informasi. Penting dikatakan Bu Hamami tadi. Nah, cuman di sini yang berkebinekaan global, nasionalis belum ada Bapak ya. Jadi mungkin nanti ini bisa diselaraskan dengan visi misi hasil diskusi kita. Mungkin ini bisa kita tambahi. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah karena momennya tepat sepertinya sekarang mau menghadapi akreditasi, mungkin jadi hasil diskusi ini mungkin bisa kita adopsi untuk perubahan atau menyelaraskan dengan perkembangan menyempurnakan. Itu pun nanti kita diskusikan kembali keputusannya, visi dan misi SD Negeri Beladowetan ini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak, monggo Bapak. Siswa berilmu, beriman, dan dapat bertakwa,
sudah menguasai IT teknologi elektronik. Juga yang terpenting juga masalah berbudaya. Jadi maksudnya budaya ini memasyarakat, termasuk misalnya kita ada teman kita yang sakit dan sebagainya. Ini perlu kita untuk saling pembiasaan, untuk saling menghargai, menghormati teman kita sendiri. Namanya berbudaya. Betul. Jadi kalau perlu ditambah nanti jalannya berbudaya. Berbudaya. Baik, terima kasih Bapak. Lingkungan D. Itu ide atau gagasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Ibu tadi Pak Imam juga sudah menyampaikan ide dan gagasannya. Pak Yudi, Bu Hamami, Bu Far, mungkin ada ide masukan untuk disisipkan menjadi sebuah visi yang terpilih. Moga Bapak Ibu kalau ada. Katanya Bapak Suhardi itu sudah Betul. Oke, berbudaya. Unsur apa namanya? Budi pekertinya Pak di situ. Termasuk apa namanya? Saya mau masuk ke ini. Katanya Pak Imam tadi. Berkebinekaan global. ANKRI nasionalis. Nah, betul nasionalis. Masuk ke situ. Betul. Oke. Saya bisa ngomong tadi karena setelah Pak Edi membaca puisi tadi. Iya. Secara Tergugah. Iya. Nah, rasa nasionalisme kita. Betul. Jadi Bapak Ibu, kita guru yang berprofesi guru, meskipun bukan seorang pemimpin yang memiliki sebuah kekuasaan kebijakan strategis, layaknya kita memang harus memiliki visi untuk masa depan siswa kita. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan yang lalu saya mendapatkan pembelajaran yang di situ menceritakan tentang Pati Gajah Mada. Bapak Ibu tentunya paham, tentunya tahu tentang Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada itu bukan raja, tetapi dia Pati, Panglima TNI ya sekarang. Tetapi Pati Gajah Mada itu memiliki visi besar. Visinya adalah menyatukan Nusantara dalam sumpah harapannya. Nah, apakah langsung tercapai? Tidak, karena pada saat itu dia memimpikan sebuah bangsa bersatu, Nusantara ini bersatu. Jadi itulah Bapak Ibu visi yang harus kita buat, visi yang harus kita sebagai seorang guru tentunya memiliki impian dan cita-cita yang kita ingin wujudkan dengan visi tentunya. Selain itu visi juga tentunya dapat kita susun dengan baik dengan cara berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, seperti inilah kolaborasi. Jadi menyampaikan pandangan, ide, gagasan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, berikutnya visi yang diharapkan adalah ini. Saya sampaikan visi yang diharapkan seperti yang disampaikan Pak Anies tadi adalah mengunduh unsur konten pelajar Pancasila tersebut. Nah, saya kemarin mendapatkan tugas berupa menyusun visi seorang guru penggeraknya. Visi yang diharapkan itu tentunya mengandung unsur religius, budi pekerti, nasionalis, dan kompeten. Nah, ini Bapak Ibu sebatas saya sampaikan saja. Visi calon guru penggerak mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan murid yang sakti. Saya singkat menjadi sakti. Jadi ada foto saya, di bawahnya saya tulis guru sakti. Santun dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif dan berkebinekaan global, kreatif dan mandiri, terampil dan gotong royong, intelektual dan bernalar kritis. Nah, tetapi Bapak Ibu, tidak serta-merta kita seumpama kita membuat sebuah visi yang kita buat akronim seperti ini, guru sakti. Nah, sakti apa maksudnya? Para penjual jajan, makanan ringan atau wali murid, guru-guru sakti.
Maka dari itu harus dijabarkan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi dalam membuat visi kita tidak hanya membuat sebuah kata-kata saja, melainkan harus ada konten yang berpihak kepada siswa di penjelasan. Visi saya sebagai guru penggerak itulah mungkin visi SD Bladowetan yang saya sampaikan terwujudnya ini, siswa ini kemudian sudah dapat ide dan gagasan dari Pak Kepala Sekolah dan Pak Imam untuk menambahkan unsur nasionalis dan berbudaya. Berikutnya Bapak Ibu, Bapak Ibu sekarang mari kita berdiskusi apakah visi ini sudah selaras seperti yang disampaikan tadi, sudah selaras, tetapi ada beberapa masukan ide, usulan yang sudah nasionalis dan berbudaya. Nah, jadi nanti visi SD Bladowetan ini, hasil diskusi kita ini ditambahkan di mana? Apa nasionalis dulu, apa berbudaya dulu? Kira-kira yang tepat di mana Bapak Ibu? Terwujudnya siswa berilmu, beriman dan bertakwa serta menguasai informasi teknologi elektronik. Nah, mari kita sisipkan di mana? Berbudaya. Apa berbudaya dulu? Oke. Karena di sini kan tingkatannya masih SD. Oh gitu. Karena mau saya bertakwa dulu. Betul. Bertakwa dulu ya. Terwujudnya siswa yang beriman bertakwa. Bentar. Sambil saya tulis Bapak Ibu ya. Takut propain gitu ya. Apa jalan aja. Baik. Beriman bertakwa dulu. Ya. Bertakwa beriman dan beragama. Oh ya. Memang kan urutannya harus memang beriman. Kalau sudah beriman tuh. Iya. Tapi saya sepakat dengan Bu Mami. Harus beriman dulu. Kalau sudah beriman maka tidak berberok lah. Iya, mun pinter TIK tetapi tidak beriman dan bertakwa. Saya mau tapi tidak beriman. Iya, betul. Saya sepakat dengan Bu Hamami. Mari Bu Hamami, teman-teman yang lain, Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi terwujudnya siswa yang beriman bertakwa. Beriman Dan bertakwa. Kemudian berilmu, beriman ini masih diperlukan kata beriman, Bu Mami? Beriman ini karena sudah satu paket sudah ya. Terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian kata beriman yang di situ nggak soret Bu Mami ya. Kemudian berilmu. Nah ini beriman dan bertakwa ini sudah ya. Jadi di dioper aja dulu ya ke depan Mami ya, maksudnya ya. Terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa serta berilmu serta apa dan mungkin beriman bertakwa koma tidak Pak. Oke. Siswa yang beriman, bertakwa, berilmu, berbudaya, berbudaya. Iya maksudnya. Iya. Berbudaya serta menguasai informasi. Saya kira berilmu itu sudah mencakup informasi ini ya. Teknologi IT. Yang tadi Bapak. Berilmu sudah. Ada menguasai iya. Betul. Oke. Jadi beriman bertakwa dan berilmu pengetahuan serta berbudaya. Kemudian untuk yang sudah termasuk nasionalis. Nasionalis sudah masuk di dalam berbudaya ya. Berbudaya mencerminkan ini yang masuk ke berilmu ya, karena berilmu sekarang satu paket sudah dengan TIK. Ya, sudah satu paket. Orang sekarang EkoCN Pinter berarti pinter belajar, pinter IT dan lain sebagainya. Sudah satu paket menurut saya sekarang. Jadi visi SD Negeri Bladowetan terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berilmu serta berbudaya, gitu ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Diskusi kita hari ini telah menghasilkan sebuah visi yang kita selaraskan dengan keadaan yang sekarang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, visi berikutnya adalah ini. Dari apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan visi calon guru penggerak saya yang sakti dengan penjelasannya, kemudian dari hal yang saya tekankan yaitu terkait dengan visi saya yang aktif, terampil, dan akhirnya menjadi anak yang berintelektual, bernalar kritis. Bapak Ibu, saya memulainya dengan komunitas. Bapak Ibu, tadi sudah disinggung bahwa visi misi dapat terwujud kalau kita berkolaborasi. Salah satunya adalah menciptakan komunitas yang satu pemikiran, yang satu server dengan kita. Nah, komunitas yang sudah berjalan adalah gerakan literasi sekolah. Kita sudah membuat gerakan literasi, perubahan yang sudah kita laksanakan mungkin masih belum maksimal, ke depan dapat kita maksimalkan kembali. Gerakan literasi sekolah itu, apa yang dimaksud literasi? Literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Langkah-langkah program literasi sekolah, yang pertama adalah tahap pembiasaan. Nah, kita masih dalam masa sini, tahap pembiasaan, kita membiasakan siswa belajar literasi setiap pagi, membaca di pojok baca. Jadi setiap kelas sudah ada pojok bacanya masing-masing. Kedepan kita kembangkan dalam tahap pengembangan, yang berikutnya adalah tahap pembelajaran. Berikutnya prospek komunitas. Nah, fokus komunitas kita tentunya di dunia pendidikan. Program literasi kita yang sudah terlaksana, yang pertama adalah pojok baca pada masing-masing kelas. Nah, kita sudah memulainya. Terbukti dengan sudah terbentuknya, sudah ada masing-masing kelas tentang pojok baca pada masing-masing kelas. Berikutnya dapat kita kembangkan menjadi klub literasi. Klub literasi itu mungkin nanti kelas 4, 5, 6 membuat klub lomba membuat naskah pidato, membuat naskah teks drama, membuat teks pantun dan lain sebagainya. Di kelas rendah juga tidak menutup kemungkinan untuk membuat itu, tetapi lebih khusus lagi karena siswanya masih kecil-kecil semua. Ya, kelas 4, 5, 6 mungkin bisa. Berikutnya adalah wisata literasi. Nah, ini yang menarik. Wisata literasi, bisa berkunjung ke perpustakaan. Kita di sini ada perpustakaan mini, kemudian kita bisa mengunjungi literasi kelas-kelas lembaga sekitar yang memiliki perpustakaan yang cukup bagus. Bahkan kita bisa berkunjung ke lembaga lain. Wisata literasi itu bisa ke perpustakaan daerah, bisa begitu. Atau bahkan kita nanti ke makamnya Bung Karno. Nah, di situ ada perpustakaan di Bung Karno itu. Ini tahap pengembangan kita. Kemudian bazar buku. Nah, ini bisa jadi nanti tahap pengembangan begitu. Itulah perubahan yang dapat yang mencerminkan mencerminkan sebuah visi, Bapak Ibu ya. Jadi bernalar kritis, berkompeten melalui kegiatan ini, Bapak Ibu. Berikutnya, terima kasih atas segala perhatian. Sebelum ditutup, Bapak Ibu, mungkin ada prakarsa perubahan yang Bapak Ibu ajukan, ide atau gagasan. Jadi saya tadi berupa terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa dan berilmu. Prakarsa perubahan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan sudah tadi ini, membuat komunitas literasi sekolah. Nah, mungkin
apalagi yang visi misi kita kan terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berilmu serta berbudaya. Nah, yang berilmu itu perubahan yang sudah kita lakukan, prakarsa yang sudah kita lakukan adalah membuat pojok baca dengan berbagai macam fokus program yang masih sekarang sedang berkembang, masih di nomor 1 itu saja. Berikutnya nanti kita bisa dapat mengembangkan diri ke literasi, wisata literasi dan bahasa buku. Mungkin ada prakarsa perubahan lain dari Bapak Ibu. Oh, yang beriman harus begini begitu. Contoh, yang beriman nanti kunjungan ke Ka'bah di Bentar. Nah, gitu. Atau yang seni budaya nanti apa prakarsa perubahannya? Oh, wisata ya. Mungkin Pak Yudi nanti berenang di mana gitu ya, prakarsa dan lain sebagainya. Kalau dirasa cukup Bapak Ibu, saya tutup acara ini, dilanjutkan dengan pengabdian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon disimpulkan Basi ya, mulai dari pertama mungkin visinya apa sampai ini. Oh gitu, disimpulkan. Oke, siap. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan hasil diskusi pada siang hari ini. Kita sudah memulai dengan tadi dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya sudah menyampaikan tujuan dari diskusi ini tentang diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, kemudian telah dihasilkan sebuah visi hasil penjelasan yang telah kita diskusikan bersama sehingga dihasilkan sebuah visi SD Negeri Bladowetan seperti berikut: terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berilmu serta berbudaya. Berikutnya dari visi tersebut yang mencerminkan visi kita sudah melakukan sebuah pembiasaan atau prakarsa perubahan berupa gerakan literasi sekolah. Untuk ke depan mungkin akan dapat kita kembangkan lebih baik lagi. Tidak hanya berupa prakarsa perubahan itu saja, mungkin beberapa prakarsa perubahan demi majunya sekolah kita. Mungkin demikian Bapak yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Salam penutup dari saya belum saya akhiri, saya akan menyampaikan closing statement saya. Pernyataan penutup maksudnya ya. Bapak Ibu, harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Tahu bulat digoreng dadakan, ditekan pipih tak ada isi. Kalau ingin ada perubahan, bangun, gali mimpi, mari wujudkan visi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Asih yang telah memandu penyelarasan visi, sekaligus beliau juga memaparkan prakarsa perubahan, dan alhamdulillah pada siang hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun, dan juga diperoleh visi hasil dari diskusi di mana berpihak kepada siswa atau murid dan profil pelajar Pancasila. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suradi, kepada Bapak Asi dan Bapak Ibu Guru atas partisipasinya dan dukungannya serta semangatnya. Semoga kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keimanan, rezeki yang melimpah, sehingga kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara serta agama. Bapak mohon izin, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam
kegiatan ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto barengnya di dalam ruang ini. Oh, Di mana ya? Di sini Pak. oh, atau saya Kata Pak Aziz sebagai sejarah ini. oh iya betul. Menjadi sejarah ini. Dengan Bapak Ibu guru. Oh, di sini aja mungkin kan hanya sedikit ini ya. Pojok bacanya biar kelihatan. Pojok baca. Oh, sini Pak. Iya. Oh, Ibu. Boleh, lu kami. Sip. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Literasi Pak. Literasi. Programnya Pak Aziz. Ya, literasi. L. 1, 2, 3. Oh iya ya Pak Yudi, belum kebagian. Literasi. Sudah cukup ya. Ini juga sebagai laporan akreditasi bisa ya. Oh iya betul. Siap. Kan penyusunan visi. Iya betul. Data kalau laporan bos Pak. Bisa Pak. Bisa. Ada Pak bisa. Bu Lis belum sudah di kantor. Oh. Di sini apa di enak di sini? Di sini sudah gitu. Ini bisa. Repot Pak. Repot mawon. Start dari Bumi Sri ya Pak, dari SMP 2, SMP 3, malah start PI 2 Bukan. Oh bukan. Bukan. Sebab saya ingin hari Jumat ini libur untuk menyusun laporan. Oh gitu. Ini yang terakhir Pak. Bu Wiwi. Oh Bu Wiwi. Pak Wiwi. Oh, tahun berapa Bu Wiwi? Bu Wiwi. Bu Wiwi. Darmawanti. Kemudian dari SMA 1 Binding Pri Supiono. Pak Haji, terus TK Pak, TK Tunas Bangsa, tahu Pak, di belakang balai desa itu. Bu Hana. Saya lengkap ya Pak. TK, SD, SMP, SMA lengkap semuanya. SMP 3 Maret Pak. Bu Istri. Bu Istri, lupa saya gitu. SD saya sama Bu Wiwi. Enak. Lengkap sudah semuanya. Makanya Bu Anu kaget. Bu Misri guru SMP. Karena guru kelas itu kan setahun penuh Pak gitu lah. Kalau guru SMP kan guru mapel, guru biologi gitu. Bu iya ya, saya lupa kalau SD itu guru kelas. Airnya Monggo Bapak, sambil air. Sampun Bu. Oh, Bapak. Iya. Saya mau izin ada sesi
lagi wawancara sama Pak Haji. Gitu. Oh gitu. Iya. Apa langsung di sini apa gimana? Bener-bener kena di sini. Iya. Sesi wawancara gitu. Jadi saya bisa jawab. Iya, benar. Monggo, monggo dilanjut. Iya. Bu Hamami. Iya. Bu Harisa. Farham. Oh, Farham. Paling jauh ini Pak. Mana? Susu. Tiap hari. Ya, cari Pak. Naik sepeda. Naik Ya, sepeda. naik motor. Oh, ya, motor. Besoknya alas kau. Alas kandang. Sini kan ada sana berarti. Besok. Besok, nggih. Timurnya Traksana. Ya, tapi kan alas kandang. Iya. Itu Desa Alas Kandang di Kecamatan Besok. jauh. Jauh Pak. Timur Waluyo Jati. Timur Waluyo Jati. Iya. Situ nggih. Nggih. Lumayan perjalanannya. Kalau orang Jabung. Jabung ke selatan Pak. Jabungnya ke selatan. Iya, betul. Bapak orang saya dulu pernah ditempatkan di Besuk itu. Oh, gitu. Penyuluh pertanian. Ya kos di sana. Besuk. Berapa tahun? Tapi ikut provinsi kalau. Terakhir ke situ Bondo. Terus berapa tahun? Soalnya provinsi. Oh, Oh iya, Pak Yudi lupa Kata Raden. Oh iya, Pak. Sampean sudah Oke. di sana teman. Pak Yudi satu lagi kita tolong ada dokumentasi. Oh, dokumentasi saat orang Ini apa? Saya sama kamera foto aja. Foto saja. Saya sama Pak Haji. Itu masih keren, Pak? Iya, enggak loh. Keren sama momen wawancara. Inggris, enggak apa-apa. Monggo. Atas balon. Allah yang membalas kebaikannya. Dan semoga lolos ge. Amin, Pak. CGP angkatan berapa? 9. Oh 9. Belum ya? Belum. Mudah-mudahan juga pelajar penerbit nggak panik. Ya. Masih 9. Dalam proses di sini. Oke, bagaimana? Terima kasih Pak Asti ya. Aku mau nanya ini prakarsa perubahan itu sudah dilaksanakan? Sudah Pak, tapi masih tahap pembiasaan. Yes. Jadi sudah kami kemarin kita diskusikan literasi sekolah, akhirnya terbentuk sebuah apa ya, tiap kelasnya mulai. Karena sebelumnya belum ada pojok belajar. Belum ada pojok belajar. Berarti sudah ya? Iya, sudah dilaksanakan. Dan maaf kalau di laporan dengan masukan gitu punya apa? Oh itu eksekusinya lah. Eksekusi. Oh artinya waktunya yang dibatasi gitu. Seperti itu. Alhamdulillah tadi simple mulai pertama sampai terakhir tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan. Ya itulah apa nanti ke depan Pak Asi misalkan menyusun visi ya seperti itu. Alhamdulillah juga puisinya ada sip tadi. Terus untuk pelaporan Pak Asi ini kan harus dilaporkan gitu. Untuk CGP konsepnya seperti yang sudah kami share itu Pak Asi gitu. Over apa Pak Asi? Laporan, diskusi. Pokoknya konsep laporan apa kata Pak Asi wes. Itu kan gitu. Jadi covernya laporan, diskusi, penyelesaian visi dan prakarsa perubahan apa SDN Badokan oleh Asi belakang CGP yang ada di kelas Asi ya. Terus yang bawah sendiri ya Pak, identitas sekolah Pak Asi. Isi laporan yang sudah saya sampaikan itu jadi mulai
depan itu siapa? Susunan acara ya. Nah, jadi kan tinggal ngopi-ngopi kan ya. Terserah. Misalkan ada pengarahan atau sambutan kepala sekolah, intinya apa ya? Kalau jangan langsung ke susunan saja, ya silakan. Terus pesertanya ya Pak sih ya, artinya peserta itu ya ada semua kan di PP sebagai moderator dengan pesertanya ini. Memang ada usulan Pak sih dari teman-teman PP tidak ada format baku, tapi kemarin pada waktu penyelenggaraan PP ada Pak Yazid yang bertanya, Bu, formnya bagaimana Bu ini laporannya? Ya itu adalah yang seperti misalkan moderatornya siapa ini Pak. Berarti ya kita ya istilahnya ya sudah betul ya kan ada moderator ini waktu waktu pelaksanaan 110 menit ya 110 menit. Terus apa tidak sih? Kami juga yang pokok Pak sih ya kesimpulan dari pertanyaan pengantin masing-masing. Terus dan ini Pak sih kesimpulannya jadi rumpang jadi ngapunten nggih. Jadi Pak sih nomor 1 ini kesimpulannya apa? Angka 1 itu ya kesimpulan di laporan Pak sih nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6. Jadi diambil kesimpulan dari 5 ini jadikan satu kesimpulan gitu. Ya tentunya kan sama semua ini ada berhalang semua. Nah itu nomor 1 kesimpulannya ya langsung dah. Apa berakhlak sama apa tadi? Semua mencantumkan berakhlak semua, kemudian nasionalis, NKRI semua yang berhubungan dengan itu. Tapi monggo nanti dibahasi misalkan kita ke fokus ke profil pelajar dan seterusnya. Ya memang dari bawah itu, tapi kita masukkan itu beriman kan ada pasti ya kayak ini. Tapi Bu Far sama Pak Bu apa ini kan ada itu bertakwa beriman, itu kan juga nomor 1. Contoh seperti itu, termasuk kalimat pertanyaan pemantik ya yang berikutnya. Terus tadi langsung langkah berikutnya apa sih? Prakarsa perubahan tadi dengan tadi saya dengan sampaikan maaf ya meskipun tidak bacanya ada. Ada Pak. Ini bukan baca yang saya susun kemarin bukan ini, tetapi berupa yang ini saya baru pojok baca ini setelah saya berkegiatan di bergerak ini baru muncul jadi saya rubah gitu Pak. Gimana ini? Meskipun tidak pakai baca tidak apa-apa. Oh gitu. Jadi dengan langsung ini enaknya gimana? Saya rubah bacanya Pak. Saya rubah. Di baca jenengan kan sing sakti lah. Iya, sing sakti. Enggak. Baca jenengan yang yang sakti itu. Iya. Terlalu universal gitu ya. Tidak merujuk ke satu titik gitu. Jadi ini kan saya juga tadi lupa ya. Ini adalah salah satu prakarsa perubahan yang diberikan Pak Asi. Kan untuk mencapai visi. Mungkin tidak satu aja Pak, bermacam-macam gitu. Pak Asi ketakwaan apalah itu. Saya juga lupa tadi menyampaikan itu. Yang ininya kan sudah ditangkap sedikit. Terus apa lagi Pak Asi? Kesimpulan Pak Asi ya. Kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Asi tadi itu mohon juga dilaporkan itu tahapan terakhir. Untuk dokumentasi Pak Asi
ya kan ada dokumentasi kan ya kemarin di lampirannya itu. Oh ya kemarin Bu Elani juga saya sempat kangen sama Bu Elani. Pak Iwan anda pakai buka hadir. Saya begini Bu, apa kalau di TK gurunya hanya 4 aja enak ini saya. Di SD juga demikian paling enggak 6. Tapi SMP SMA hanya 4 aja. Gurunya hanya 4. Tapi tidak tahu kalau dikondisikan ya. Kemarin, saya tidak masalah sih seperti itu. Yang penting kan tahapan-tahapan kita belajar tetap. Nek daftar akhirnya gurunya 50, sing hadir Yusuf tambah aku yo apa bahasi gepuk kita sih tahu ya Jadi kok kemana? Kita kan 25 kan ya. TU-nya juga nggak ada misalkan tuh. Nggak tahu kalau dikondisikan monggo, tapi saya tidak mengamanatkan daftar akhir. Yang penting itu sudah pasti. Nah, foto saya minta gimana kalau setiap hari. Jadi panjenengan apa? Tujuan ya. Jadi kan oleh Pak Yudi ada tujuan ini ya mulai pembukaan Pembukaan sesuai tahapan itu tadi. Saya sama Pak Surati ya sama jenengan, terus jenengan sendiri tampil tujuan ya. Terus kalimat umpan atau ini tadi dengan kalimat umpan ya apa? Menyampaikan, memaparkan lah, menyimpulkan kalimat umpan dari Pak sini seperti itu. Terus ini prakarsa perubahan jenengan tadi itu ya, tadi juga soal foto nanti saya kirimkan ke jenengan nomor di istilah dipilih-pilih. Terus kesimpulan apa lagi Mas? Dokumentasi. Jadi kita minta bertahap. Kemudian untuk format laporan kan yang disampaikan tadi tidak ada format baku, berarti kita nanti laporannya berupa cetak Pak ya. Cetak, dibukukan gitu ya. Dibukukan kemudian PDF juga. Oh, tidak dicetak. Enggak usah. Hanya berupa PDF aja. Oh, sesuai urutan kegiatan itu Pak. Nanti saya upload Pak sih. Oh. Di laporan masing-masing CGP. Itu yang pertama ya Pak. Saya ada lagi itu yang pertama. Jadi menurut saya Pak sih yo. Ya usah tantangan kepala sekolah ya ini. PDF bisa kan? Pak, tantangan kepala sekolah. Bisa Pak sebetulnya. Ada saya tetapi kalau memang ada bisa gitu. Tidak usah mengetahui PP atau misalkan jenengan ya ingin terakhir laporan Probolinggo apa Pak yang di uraian itu Pak sih Probolinggo apa guru CGP angkatan 7 kelas ini kasih berapa ya monggo ada dengan nama saja di terakhir ya oke ya ada pertanyaan untuk laporan ini Pak sih sementara saya menangkap apa yang disampaikan sistematika penyajian laporannya alhamdulillah sementara ini saya tangkap. Nanti saya mau ada kesulitan atau kendala saya mohon tunjuk ini mungkin bisa melalui WA. Kemudian Pak kapan batas akhir pengumpulan? Pak Asi sudah upload aksi nyata. Upload. Siapa yang itu yang belum Bu Uswatun, Pak Supri sama Bu Isri yang itu disampaikan di video saya. Iya, yang saya lihat belum video. Kalau tadi malam saya lihat sekalian lihat pretest. Ada kesulitan. Laporan ini dulu saya komunitas praktisi. Gimana Pak sih? Komunitas praktisi kebetulan Pak kemarin, kebetulan kemarin kami mendapatkan pendampingan atau pembinaan dari pengawas. Pengawas sekolah meminta saya untuk memperdalam atau mengeksplor PMM,
platform belajar ya belajar mengajar itu mereka belajar itu kemudian silakan memang tidak disampaikan pada saat kemarin itu monggo Mas Edi buat komunitas praktisi tidak seperti itu bahasanya hanya Mas Edi karena Mas Edi yang paling paham tentang IT yang begitu saya minta bantuannya teman-teman yang lain monggo sambil dibantu bagaimana cara misalnya, bagaimana cara penggunaannya dan pemanfaatan PNT tersebut. Nah, jadi sampai di situ saya kemarin terbesit, Pak. Kalau begitu inilah nanti yang akan saya buat komunitas praktisi. Nah, sebelumnya Pak, memang saya sudah ada komunitas praktisi, tetapi saya tidak tahu namanya Bapak itu komunitas praktisi. Saya pada saat masa pandemi COVID kemarin, saya membuat pembelajaran yang memang daring karena WA dan lain sebagainya itu untuk upload, untuk menerima diriman dari siswa, untuk menyampaikan ke siswa terkendala dengan perangkatnya yang sudah tidak memenuhi syarat gitu. Akhirnya saya buatlah kayak Google Classroom gitu sehingga mempermudah untuk si Bapak Ibu guru untuk memberikan tugas, kemudian siswa untuk menyampaikan tugas. Dan di situ kami sering melakukan diskusi bareng bagaimana cara membuat tugasnya di PDF-kan atau dibuat Excel, Word dan lain sebagainya. Kita sudah melakukan hal itu Pak untuk tetap memberikan pendidikan di masa pandemi yang menggunakan mode dalam jaringan itu. Tapi sekarang sudah tidak pakai itu, sudah komunitas praktisi itu dengan sendirinya sudah tidak bubar sih sebetulnya, masih tetap beberapa yang katanya bagaimana cara membuat PDF, membuat media, membuat PPT dan lain sebagainya, tetap saya layani teman-teman itu. Tapi itu juga komunitas praktisi ya Pak? Iya. Dan sudah tetap berjalan. Iya. Sebetulnya tetap berjalan. Cuma kita tidak jelas arah dan tujuannya Pak, arahnya dari komunitas praktisi yang sudah kami laksanakan itu. Nah, dari pengetahuan yang sudah kami dapatkan di BPP ini ya mungkin ke depan kami akan lebih terawat, lebih terprogram untuk membuat komunitas praktisi di sekolah ini. Terus dari kedua itu kira-kira menurut Pak Asi yang bisa dilaporkan itu dan baik sudah berjalan lah. Yang sudah berjalan ini Pak mungkin yang PNM. Anggotanya siapa Pak? Semua ini Pak. Di sekolah ini aja. Bukan di sekolah aja Pak. Itu dah Pak sih. Di sekolah ini. Kemarin Pak pengawas sampaikan Mas Edi, tolong ya teman-teman ini dibimbing untuk pemanfaatan PNM. Kurikulum merdeka semuanya pakai ini termasuk istilah-istilah yang baru JP, ADP, bahan ajar dan sebagainya sampai pelajari saya itu tertular di teman-teman di sini. Itu udah pasti ya. Iya, itu nanti yang saya kembangkan menjadi komunitas praktisi. Mengenai nama apa enaknya? Dengan katanya? Mungkin komunitas praktisi, komunitas praktisi apa? PMM gitu tidak boleh Pak. Pemanfaatan PMM. Komunikasi pemanfaatan PMM apa Pak? SDM lagi. Terus struktur Pak, masih strukturnya itu apa komunitas praktisi struktur ya monggo penanggung jawab terus Pak sudah keluar nih sekretaris itu loh. Mungkin Pak Yudin jadi apa dimasukkan apa Pak Yudin? Sekretaris susah. Ya terus tujuannya apa Pak Asi, terus kegiatannya
Kan sudah berjalan Pak. Sudah. Emang kalau sudah berjalan terus tidak dilaporkan gitu maksud saya. Ini soalnya memang bukan tagihan, tapi kami Pak saya menyarankan kalau sudah dijalankan ya dilaporkan. Kemarin kami sama PP Bulelani, Pak Iwan itu kan kalau nggak ada kan nggak apa-apa. Terus saya kirimkan ke Bu Herani sama CDP-nya juga sama Pak. Ya main logika kan kita Pak ya, sudah 2 bulan ini loka 1 sampai Februari. Aku masa ada tidak lanjut sama sekali gitu saya. Oh iya Pak ya, terus iya. Terus CDP-nya iya Pak. Ya kami ambil apa Bu? Saya ini Pak, kayak saya sama-sama biologi jadi lah itu. Ada formal kan Bu, koordinator mata pelajaran. Iya Pak, saya ketuanya lah. Oke. Ada kegiatan. Ada Pak ini ada ini Bu. Kan dari ketemu lah Pak. Oh iya Pak. Ketuanya siapa Bu Dian? Saya Pak ketuanya. Sekretarisnya saya Pak Bu ini jalan. Memang kadang harus maksud dan tujuannya kami sebelumnya memang nggak ngerti kan datanya ya seperti itu ya begitu. Untuk pelaporan Mbak Sia sudah beres gitu untuk komunitas praktisi ya tidak diamanatkan untuk memfoto Pak. Tapi mungkin foto lah komunitas praktisi ya ada foto ada enggak ya, enggak masalah. Seperti itu. Sepenting ada tujuan, ada masalah solusinya apa gitu deh. Kemana di alur komunitas praktisi itu ya. Kegiatan BM, gitu. Terus untuk ini Pak sih, karya besok, saya memang belum koordinasi sama BP yang lainnya. Sudah dipelajari ya, suratnya ya, lokakarya di SMP 1 Paksan hari 1 tanggal 11 jam 8. Kalau kita sudah SMP di sana ya. Surat tugas belum keluar kan tapi saya minta kalau sudah ada surat tugas di print. Sebab kemarin teman-teman tidak nge-print, termasuk saya tidak nge-print, tapi saya biasanya difasilitasi di sana. Tapi kok kemarin Mas yang bagian daftar hadir itu ya nanya, aku habis saling diingatkan saling print masing-masing kalau sudah keluar pasti yang dari dinas pendidikan ini saling mengingatkan lah Pak Asi dengan ingatkan di grup, saya nanti juga mengingatkan, tidak masalah ya seperti itu. Terus ini Pak Asi saya tidak titip, seandainya saya lupa ya, setiap LK seperti biasa setiap LK ini jadikan foto. Terus saatnya PP tidak menginstruksikan dengan tetap dengan foto dan itu saling mengingatkan ayo Bapak ini semua produk jenengan termasuk kertas plano ya nanti saya satu grup sama tulis Pak sih nama kelompok ya nama anggota kelompok tulis di kertas planonya ya. Kalau misalkan dengan 3 ya ditulis ya langsung foto lah. Sebab takutnya, tapi khusus memang kalau ini ya LK saya upload. Takutnya yang plano itu juga nanti diminta seperti itu. Jadi kita sudah punya dokumen. Kalau ini sudah masuk ke panitia, bingung lah. Panitia sudah ke Surabaya gitu. Kita
kerepotan. Ya bisa sih, apa buat lagi. Iya. Iya kalau yang ini yang pelakunya. Iya, yang pelakunya gimana? Gitu. Ditempel-tempel. Terus, masa kita buat sendiri? Monggo nek memang terpaksa. Iya, saling menanyakan dan kemarin juga gitu Mbak Vivi sama Mbak I tolong untuk mengumpulkan aksi nyata modul 1 dan 3. Kemarin sudah di grup terus sama yang Bagja ya. Terserah sekarang Pak Asi yang literasi di Bagja monggo lebih enak menurut saya, lebih apa spesifik lah. Iya. Malah tadi sakti apa digaya bakti beriman ya. S-nya satunya di belakang kan ya. Iya. Tapi dia dalam hati saya itu. Kayaknya saya mau dari bakti yo beriman bertakwa santun gitu. Apalagi Pak Asi. Kalau kakak nanti Pak Asi sekali lagi saya tidak bisa menentukan ya pada waktu menyusun atau pembuatan keyakinan kelas itu kan ada 5 tahap ada 5 tahap. Mohon saya gini ke CDP sebetulnya, ayo dibagi siapa yang bagian 1, bagian 2, bagian 3. Oke, langsung ke oh gitu mau nggak langsung Apa pesannya tadi Pak? Jadi kembarangan yang menyusul bisa nyusul, kalau enggak kayak gini kan. oke siap Karena lawan iya mau jadi teman-teman